34 tahun peristiwa Talang Sari yang terjadi di Lampung, tepatnya di tahun 1989. Dan kontras memang dari tahun 98 sampai sekarang turut secara aktif mendampingi dan membersamai korban untuk mengadvokasi baik secara litigasi maupun non litigasi terhadap penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat Talang Sari ini. Dan memang terkait dengan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat Talang Sari yang terjadi di Lampung, ini sangat-sangat memerlukan political will dari negara, di mana seharusnya negara yang memiliki kemauan ataupun yang mempunyai willingness untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat Talang Sari. Dan kasus Talang Sari ini melalui berkas penyelidikan pro justisianya Komnas HAM itu sudah diserahkan sejak tahun 2008 dan kemudian diserahkan ke Kejaksaan Agung. Tapi memang hari ini PR-nya berkas penyidikan dari Komnas HAM itu masih bolak-balik berkas antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung, dan artinya berkas Talang Sari sendiri ini belum dilanjuti di tahap penyidikan di Kejaksaan Agung dan juga belum proses melalui mekanisme pengadilan HAM ad hoc sesuai dengan Undang-Undang 26 tahun 2000. Dan kalau dari korban sebenarnya menuntut keadilan itu dari peristiwa ya tahun 89 itu saya dan keluarga sudah menulis surat kepada Wakil Presiden Sudarmono melalui Plomol Pos 5000 itu sudah meminta keadilan. Nah, namun itu tidak ada tanggapan karena pada saat itu masih kuatnya rejim Orde Baru. Nah, pasca reformasi kami bersama organisasi masyarakat sipil, YLBHI, Kontras dan lain-lain itu coba kembali melakukan perjuangan ke Komnas HAM untuk menuntut keadilan ini. Nah, pada tahun 2008 itu Komnas HAM sudah mengeluarkan keputusan bahwa Talang Sari adalah salah satu peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu ya. Lalu direkomendasikan untuk ditindaklanjuti ke Kejagung. Namun sampai dengan hari ini Kejagung itu masih melempar bola bahwa ada yang belum lengkap. Sedangkan Komnas HAM bilang itu sudah lengkap. Jadi kendalanya ada di dua lembaga tersebut. Sih, saya rasa kita melihat ini sangat politis ya, atau lip service saja dari konteks bagaimana Jokowi, Presiden memiliki mandat melalui nawacitanya untuk pengungkapan kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Ditambah lagi dengan situasi hari ini ada Kepres nomor 17 tahun 2002 soal TPP HAM, soal pengungkapan dan lain sebagainya, yang kemudian memberikan rekomendasi kepada Presiden soal pengungkapan kasus pelanggaran HAM berat melalui jalur non yudisial. Di rekomendasi tersebut sangat jelas dan terlihat bagaimana kemudian meninggalkan penyelesaian kasus pelanggaran HAM melalui yudisial, kan gitu. Apalagi misal kalau kemudian kita melihat dari Undang-Undang Peradilan Hak Asasi Manusia bahwa penyelesaian ekstrajudisial itu seharusnya itu dilakukan berdasarkan undang-undang. Tapi kemudian mandat Kepres ini saya rasa itu juga bertentangan dengan undang-undang.